Selamat siang anak-anak semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada manusia, di mana di pertemuan sebelumnya kalian telah mempelajari tentang pembelahan sel. Nah, hari ini kita akan belajar tentang organ reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama adalah tentang sistem reproduksi pada pria. Khusus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem reproduksi pada pria. Nah, sistem reproduksi pada pria ini terdiri dari organ reproduksi, saluran reproduksi, dan juga kelenjar reproduksi. Nah, alat reproduksi pada pria terbagi menjadi dua lagi, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Nah, alat reproduksi bagian luar ini terletak di bagian luar tubuh, sedangkan alat reproduksi bagian dalam terletak di dalam tubuh. Alat reproduksi luar pada pria terdiri dari dua. Yang pertama itu adalah organ penis, kemudian yang kedua adalah skrotum. Nah, sedangkan alat reproduksi bagian dalam pada manusia, pada pria, yaitu ada testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulbouretra. Nah, testis merupakan bagian organ reproduksi. Nah, sedangkan epididymis dan vas deferens merupakan saluran reproduksi. Sedangkan kelenjar prostat, vesicula seminalis, dan kelenjar bulboureter merupakan kelenjar reproduksi. Nah, tadi sistem reproduksi pada pria ada berupa organ, ada berupa saluran, dan ada juga berupa kelenjar. Nah, inilah dia alat reproduksi bagian dalam yang terdiri dari organ, kemudian saluran reproduksi, dan kelenjar reproduksi. Kita akan membahas satu persatu tentang organ reproduksi pada pria, baik organ reproduksi luar maupun organ reproduksi dalam. Nah, sekarang kita lihat dulu dari alat reproduksi yang ada di bagian luar tubuh. Yang pertama tadi adalah penis. Nah, kalian dapat perhatikan gambar yang bagian sebelah kiri, ini merupakan organ penis. Nah, ini merupakan organ penis yang terdapat pada pria. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian batang dan bagian kepala. Nah, ini merupakan bagian kepala penis, sedangkan yang ini merupakan bagian batang. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Nah, kulit inilah yang diambil pada saat seseorang melakukan sunat atau hitan. Nah, jadi ketika seseorang disunat, maka bagian yang diambil adalah kulit preputium yang terletak di bagian kepala penis. Kemudian di bagian dalam penis juga terdapat saluran uretra. Nah, kalian perhatikan saluran yang ada di bagian tengah ini. Nah, ini merupakan saluran uretra. Nah, jadi dia dari sini, Nak. Ini merupakan kantung kemih. Nah, inilah dia saluran uretra. Jadi, pada pria, saluran yang digunakan untuk mengeluarkan urin dan saluran yang digunakan untuk mengeluarkan sel sperma itu sama, yaitu melalui saluran uretra yang terdapat di bagian dalam penis. Uretra pada penis dikelilingi oleh jaringan-jaringan erektil yang rongganya banyak. Nah, kalian lihat di sini ada banyak rongga-rongga. Nah, rongga-rongga ini tadi mengandung pembuluh darah dan ujung-ujung saraf. Nah, jadi jika terdapat suatu rangsangan, rongga tersebut akan terisi penuh oleh darah sehingga penis menjadi mengembang. Nah, proses ini disebut dengan ereksi. Nah, fungsi penis adalah sebagai alat pembuangan sisa metabolisme, pembuangan urin tadi melalui saluran uretra. Nah, juga sebagai alat bantu reproduksi. Jadi dia memiliki fungsi yang ganda. Selain sebagai pengeluaran sisa metabolisme yaitu urin, dia juga berfungsi sebagai alat reproduksi pada pria. Alat reproduksi bagian luar yang kedua yaitu skrotum.
Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya skrotum. Nah, jika kalian perhatikan pada gambar, yang ditunjuk ini merupakan bagian dari skrotum. Nah, skrotum ini merupakan kulit yang berwarna gelap dan berlipat-lipat. Nah, skrotum mengandung otot polos yang berfungsi untuk mengatur jarak testis ke bagian tubuh. Nah, pada saat suhu udara dingin, maka skrotum akan mengkerut, kemudian menyebabkan testis akan lebih dekat dengan tubuh. Nah, sehingga testis akan menjadi lebih hangat. Sebaliknya, pada saat cuaca panas, maka skrotum ini tadi akan membesar dan kendur. Akibatnya luas permukaan skrotum akan semakin besar, sehingga panas dapat dikeluarkan. Nah, itulah fungsi skrotum sebagai pengatur suhu bagi testis. Alat reproduksi yang ketiga yaitu testis. Testis merupakan alat reproduksi bagian dalam. Nah, ini adalah gambar dari testis. Testis disebut juga dengan buah zakar. Nah, jumlahnya ada sepasang dan terletak di luar tubuh di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Nah, jadi testis ini tadi terdapat di dalam skrotum. Nah, ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda, memiliki perbedaan. Nah, testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma dan menghasilkan hormon testosteron. Nah, bentuk sperma pada pria sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop, sehingga disebut dengan mikroskopis. Nah, sperma berbentuk seperti kecebong dan dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis tadi berperan dalam proses perubahan seorang laki-laki menjadi dewasa. Misalnya membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis, tumbuhnya jenggot, dada membidang, dan berbagai perubahan lainnya yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Itulah fungsi dari hormon testosteron yang dihasilkan oleh testis. Jadi testis menghasilkan sel sperma dan juga menghasilkan hormon testosteron. Alat reproduksi yang keempat yaitu epididymis. Epididymis merupakan saluran yang berhubungan dengan testis. Nah, kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini merupakan bagian dari epididymis. Jadi, saluran yang pertama kali keluar dari testis disebut dengan saluran epididymis. Nah, dia mempunyai bentuk yang berkelok-kelok. Nah, ini dia berkelok-kelok ya. Dia tidak lurus. Nah, kemudian epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma dan penyimpanan sperma sementara. Tadi testis ini menghasilkan sperma, maka sperma yang dihasilkan testis akan disalurkan ke bagian epididymis. Nah, di epididymis ini terjadi proses pematangan sel sperma dan sebagai tempat penyimpanan sel sperma yang sementara. Alat reproduksi yang kelima yaitu vas deferens. Vas deferens ini merupakan saluran reproduksi. Nah, vas deferens merupakan saluran reproduksi yang merupakan terusan dari saluran epididymis. Nah, inilah dia gambar vas deferens. Ini tadi epididymis, kemudian ini adalah vas deferens. Vas deferens ini disebut juga dengan saluran sperma atau ductus deferens. Merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Nah, jadi vas deferens ini tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Inilah dia ujung salurannya. Nah, jadi vas deferens ini mulai dari dekat dengan epididymis, berhubungan dengan epididymis, kemudian dia memanjang ke atas. Nah, kemudian dia berakhir di dekat dengan kelenjar prostat. Nah, fungsi dari saluran vas deferens ini adalah sebagai saluran tempat jalannya sperma
dari epididymis menuju kantong semen atau kantung mani atau disebut dengan vesikula seminalis. Jadi di epididymis tadi terjadi pematangan sel sperma. Selanjutnya sel sperma tersebut akan melewati saluran vas deferens. Kemudian dia akan masuk ke bagian ini. Ini namanya vesikula seminalis atau kantung sperma. Alat reproduksi yang keenam yaitu vesikula seminalis atau yang disebut dengan kantung semen. Ini bacanya semen ya nak, bukan semen. Atau kantung mani. Merupakan kelenjar berlekuk-lekuk yang terletak di belakang kantung kemih. Nah, ini tadi ada kantung kemih. Ini bagian kantung kemih, tempat untuk menyimpan urin. Nah, di bagian belakangnya inilah yang disebut dengan vesikula seminalis. Nah, dinding vesikula seminalis ini tadi menghasilkan cairan berupa zat makanan untuk sperma agar dapat bertahan hidup. Jadi, di bagian vesikula seminalis ini dihasilkan zat makanan bagi sperma agar sperma dapat bertahan hidup. Nah, berikutnya alat reproduksi berupa kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini merupakan bagian kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan cairan basa untuk melindungi sperma dari gangguan luar. Nah, kita lihat di bagian bawah dari kantong semen ini tadi atau vesikula seminalis. Di sini bagian ini adalah kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini tadi berfungsi untuk menghasilkan cairan yang bersifat basa. Jadi ketika sel sperma ini tadi mendapatkan ancaman cairan berupa asam, maka dapat dinetralisir oleh cairan basa yang dihasilkan kelenjar prostat. Tujuannya supaya sel sperma tetap dapat bertahan hidup, agar sel sperma tersebut tidak mati. Karena pada organ reproduksi wanita di situ terdapat cairan yang bersifat asam. Yang menetralisirnya merupakan cairan basa yang dihasilkan oleh kelenjar prostat. Alat reproduksi yang selanjutnya yaitu kelenjar bulbouretra atau sering juga disebut dengan kelenjar Cooper. Nah, kelenjar bulbouretra adalah sepasang kelenjar kecil yang terletak di sepanjang uretra. Ini dia yang merupakan kelenjar Cooper atau bulbouretra. Nah, terletak di sepanjang uretra. Ini bagian uretra tadi, tepatnya di bagian bawah kelenjar prostat. Ini tadi kelenjar prostat, di bawahnya kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper. Nah, kelenjar ini langsung menuju uretra. Nah, ini kelenjar ini dia menghasilkan cairan yang langsung menuju uretra. Nah, fungsinya menghasilkan getah yang bersifat basa. Jadi, ketika dikeluarkan sel sperma, kemungkinan di bagian uretra ini tadi ada bekas-bekas dari urin. Nah, maka bekas urin ini tadi akan dibersihkan oleh cairan yang dihasilkan oleh kelenjar bulbouretra atau kelenjar Cooper. Maka cairan yang dihasilkannya langsung bermuara ke bagian uretra. Alat reproduksi yang terakhir yaitu uretra. Nah, ini sebenarnya tadi sudah termasuk ke bagian dari penis, karena di bagian dalam penis itu terdapat uretra. Nah, uretra ini merupakan saluran akhir dari reproduksi yang terdapat pada penis. Nah, uretra berfungsi sebagai saluran kelamin yang berasal dari kantung semen dan saluran untuk membuang urin dari kantung kemih. Nah, jadi uretra ini tadi selain berfungsi untuk mengeluarkan urin, dia juga berfungsi untuk mengeluarkan cairan semen atau cairan sperma. Nah, bisa kita lihat di sini dia terdapat cabang, di mana di cabang ini salah satunya menuju kantung kemih dan salah satunya lagi menuju vesikula seminalis atau kantung semen. Nah, jadi inilah yang merupakan
organ-organ reproduksi yang terdapat pada pria. Miss ulang sekali lagi, organ reproduksi luar pada pria ada penis, kemudian ada skrotum. Organ reproduksi dalam pada pria ada testis yang berfungsi menghasilkan sel sperma, kemudian menuju ke saluran epididymis. Dari epididymis, di epididymis terjadi proses pematangan sel sperma, kemudian selanjutnya menuju ke saluran vas deferens. Nah, saluran vas deferens ini akan bermuara ke vesikula seminalis. Dari vesikula seminalis, dia akan mengalir ke saluran ini. Ini namanya sebelum menuju ke bagian saluran uretra, di sini ada saluran ejakulasi. Nah, di dekatnya ini ada namanya kelenjar prostat yang berfungsi menghasilkan cairan tadi yang bersifat basah. Kemudian di bagian bawahnya ini ada kelenjar Cowper yang berfungsi untuk menghasilkan cairan yang akan membersihkan bekas-bekas urin di uretra. Nah, selanjutnya dia akan menuju ke uretra yang terdapat di dalam penis. Nah, itulah organ atau alat reproduksi yang terdapat pada pria. Nah, sekarang Miss ingin tahu apakah kamu masih mengingat apa sajakah organ reproduksi pada pria? Tentukanlah organ reproduksi luar pada pria dan organ reproduksi dalam pada pria. Miss berikan kamu waktu untuk berpikir selama 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktu berpikirnya habis. Sekarang kita akan melihat apakah yang kamu pikirkan sudah benar. Jawabannya ada di kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, kesimpulan pelajarannya pada hari ini, alat reproduksi pada pria terdiri dari 2, yaitu alat reproduksi bagian luar dan alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar terdiri dari penis dan skrotum, sedangkan alat reproduksi bagian dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan kelenjar bulbouretra atau Cowper. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila kamu ada pertanyaan, dapat tuliskan di kolom komentar pada Google Classroom. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat siang.